Kisah akan berlatar pada abad pertengahan di Jepang. Diawali dengan seorang samurai legenda Parubaya bernama Miyamoto Musashi yang singgah di sebuah kuil untuk meminjam sesuatu benda yang kuil itu dipimpin oleh biksu tua bernama Biksu Unsu ini. Namun sebelum mendapatkan benda itu, kini Musashi harus menghadapi beberapa murid seni bela diri di sana yang siap menyerangnya sebagai syarat untuk meminjam benda itu. Hajime. Mengetahui Musashi berhasil mengalahkan muridnya, Biksu Unsu lekas masuk dan mulai menuju benda yang diminta oleh Musashi. Namun sebelum itu, beliau mendoakan benda keramat itu yang tiba-tiba lilin yang menjaganya mati seketika. Singkatnya, Musashi mendapatkan benda yang ia minta dan Biksu Unsu sendiri mau meminjamkannya karena beliau yakin dan percaya dengan keahlian Musashi. Namun meminta Musashi kembalikan benda keramat itu dalam 33 hari ke depan. Dan meminta Kaizen muridnya untuk ikut menemani perjalanan Musashi. Sebelum berangkat, Biksu Unsu bertanya apa yang ingin dilakukan Musashi menggunakan benda itu. Musashi menjawab dia ingin mengalahkan para iblis atau para setan yang tiba-tiba muncul di negeri ini. Oni Taiji da. Sampai di bawah ternyata Musashi punya 5 rekan samurai dalam perjalanannya. Perkenalkan, dia bernama Matsuki Kensuke, sosok guru dari keempat samurai lainnya. Ini bernama Gensai, Sahei Gurumaru, dan ini Heikuro, yang sedikit kesal ada biksu yang ikut dalam perjalanan mereka. Di sini Sahei menjelaskan perjalanan mereka pada Kaizen sang biksu bahwa mereka akan menuju ke sebuah desa yang masih satu klan dengan mereka. Jika 6 bulan yang lalu desa klan mereka yang berada di pegunungan itu terjadi perkelahian antar petani di sana. Dan karena banyaknya korban tewas, kemudian daimyo tuan mereka mengirim samurai mata-mata bernama Lemon yang sangat berbakat dan cerdas untuk mengawasi situasi di sana. Namun sayangnya Lemon malah memberontak dan berkhianat, kemudian membujuk warga desa untuk ikut dalam kelompok yang dipimpinnya. Bahkan Lemon menyiksa mata-mata yang dikirim daimyo lalu memulangkannya. Jelas membuat daimyo sangat murka dengan kelakuan Lemon. Dan sayangnya tuan mereka tak bisa menyerang besar-besaran desa itu karena jika diketahui kesagunan maka dia akan dihukum. Oleh karena itu mereka harus melakukan misi ini secara diam-diam dan beruntungnya Musashi Miyamoto sedang singgah di wilayah mereka. Dan tuan mereka meminta Musashi untuk membantu mengalahkan Lemon ditemani oleh mereka. Yang diketahui bapak-bapak samurai ini adalah sosok samurai terkenal dan terkuat di bumi, bahkan sama sekali belum pernah terkalahkan dalam setiap pertarungannya. Dan pertarungan terkenalnya yaitu mengalahkan 3 samurai bersaudara Yoshioka dari Kyoto. Dan salah satunya pertarungan mengalahkan samurai jenius Sasaki Kojiro hanya menggunakan dayung sampan. Kaizen yang mendengar itu pun tak heran mengetahui kalian Musashi yang memang sangatlah hebat mengalahkan murid di kuilnya hanya dengan tangan kosong. Tapi 5 samurai seperti kalian apakah cukup untuk membantu mengalahkan Lemon? Ungkap Kaizen. Gurumaru meminta Kaizen tenang saja dan memberitahu jika Tuan Matsuki adalah samurai terkuat di klan mereka. Tak ada yang bisa menandinginya, dan mereka berempat beserta Lemon adalah murid yang dilatih oleh beliau Tuan Matsuki Kensuke. Sekaligus mereka adalah saudara sesumpahnya. Dan meminta Kaizen jika nanti terjadi apa-apa lekas bersembunyi saja di belakang mereka. Dan di sini saya menanyakan apa yang ada di dalam kotak itu. Kaizen sendiri tak tahu karena benda itu sudah tersegel sejak dirinya belum lahir. Tapi tuannya Biksu Unsu pernah bercerita jika benda itu pernah dipakai untuk berhadapan dengan makhluk bukan manusia. Namun tampak jelas Gensai di sini masih tampak bersedih mengetahui saudara sesumpahnya Lemon akan dibunuh dalam misi ini, yang padahal Lemon adalah saudara seperguruannya yang ia segani dan ia sayangi.
皆止まれ。しばし休む。Setengah perjalanan, mereka pun berhenti di sungai untuk beristirahat. Di sela-sela istirahat mereka, Musashi menanyakan langsung pada Matsuki seperti apakah sosok Lemon itu. Karena Musashi dengar Matsuki melatihnya pedang sejak umurnya 10 tahun. Matsuki membenarkan dan menurut pandangannya, Lemon adalah pria yang berbakat alami, bijaksana, berani dan cepat belajar, inovatif, dia unggul dalam semua itu. Namun sayangnya, dia lahir di era yang salah di mana negeri yang mulai damai. Diketahui Lemon terlahir menjadi samurai miskin dari klan yang menyanyiakan bakatnya. Andai saja dia dilahirkan zaman Sengoku, zaman perang, mungkin dia bisa lebih dikenal dan bisa bermimpi lebih tinggi dengan bakatnya itu. Dan Musashi sempat mengingat jika Matsuki ada di sana, lebih tepatnya saat mata-mata yang disiksa oleh Lemon kembali pulang diikat di kuda setelah dari desa itu, dan anehnya mata-mata itu masih hidup. Musashi yakin betul jika luka itu bukanlah disebabkan oleh manusia. Oleh karena itu Musashi heran mengapa Matsuki mengajak 4 muridnya yang rasanya kurang berbakat untuk ikut dalam misi seperti ini, karena akan sangat berbahaya layaknya medan perang. Walau begitu, Matsuki mencoba meyakinkan Musashi di sini jika muridnya mungkin akan berguna dengan cara mereka sendiri. もう村は目の前です。松木様はいかが。Singkatnya, pada malamnya Matsuki mengingatkan para muridnya jika mungkin esok mereka akan berhadapan dengan Lemon. Tak peduli jika Lemon adalah teman mereka, teman seperguruan atau saudara sesumpah. Matsuki meminta semuanya sebagai samurai harus fokus pada tugas yang diberikan. Dan jika berbelas kasih padanya, maka mereka yang mungkin akan dihabisi olehnya. Yang kemudian dilanjutkan Musashi yang mengungkapkan langkah pertama dalam perang adalah mengamati. Dan sedari tadi dia sudah menemukan hal yang mencurigakan. Dan yakin dalam 7 rombongan ini ada 3 samurai jahat di antaranya. Pernyataan barusan membuat tersinggung Goromaru, pasalnya mereka tak mungkin saling mengkhianati apalagi mereka sudah berteman satu sama lain lebih dari 10 tahun. Tanpa menanggapi ocehan Goromaru, Musashi meminta Matsuki untuk memperlihatkan lengannya yang menampakkan tato simbol mata di lengannya yang sebelumnya Musashi lihat simbol itu saat Matsuki minum di sungai. Musashi sendiri pernah melihat simbol yang sama, lebih tepatnya mirip dengan simbol yang ditulis di wajah mata-mata yang dipulangkan oleh Lemon saat itu. Dan benar, siapa sangka Matsuki yang sudah tak bisa mengelak mengakui jika dialah salah satu pengkhianat yang berpihak pada Lemon. Jelas pengakuan itu membuat kaget para muridnya. Dan menambahkan dia bosan dengan hidup yang terus seperti ini dan tertarik dengan dunia impian yang ingin diciptakan oleh muridnya Lemon. Yang kini Matsuki menantang Musashi untuk duel dengannya. Musashi sendiri tak akan menahan diri karena pertempuran sudah dimulai. Shoji. Matsuki sama. Orega Matsuki sama. Miyamoto Musashi. ここはすでに戦場だ。Dengan singkat, Matsuki berhasil ditumbangkan, namun Musashi meminta yang lainnya jangan mendekat karena dirinya masih belum selesai. Dan benar, kini Gensai yang ternyata adalah salah satu pengikut Lemon sudah dikuasai oleh Genma, sebuah kekuatan iblis yang diberikan Lemon langsung kepada Gensai, yang kini merubah wujud Gensai sekaligus membuatnya bertambah kuat. Dan sekali lagi, semua rekan-rekannya tak menyangka mereka berdua berubah menjadi demikian. Yang kemudian pikiran Gensai sejenak dirasuki oleh Lemon dan memuji Musashi yang telah menyadari para pengkhianatan di antara kelompoknya. Yang di sini Musashi paham dan menebak jika mata-mata yang pulang dalam keadaan hidup itu sempat dirasuki Lemon dan mulai menghasut Matsuki dan Gensai untuk bergabung denganmu kan? Lemon sekali lagi membenarkan dan memuji analisa Musashi yang cerdas. Namun kini bukan dia yang akan bertarung dan meminta pada kesadaran Gensai untuk balaskan dendam kematian Matsuki guru mereka.
Di momen ini, Kaizen baru tahu jika kotak itu berisi sarung tangan legendaris yang rumornya benda itu mampu menyegel kekuatan iblis dan menyedot jiwanya, menjadikan penggunanya lebih kuat. 直に見るのは初めてだ。 Dan benar, setelah berhasil menghabisi Gensai, Musashi mengakui kesulitan menggunakan benda itu yang hampir saja menguasai dirinya. Dan singkatnya, Musashi memperingati semuanya pasti akan ada monster-monster seperti itu di perjalanan mereka selanjutnya. Mempersilahkan yang takut untuk lekas pulang, dan dia akan yang mengajak yang tersisa di pagi hari. Namun sampai pagi tiba tak ada satupun di antara mereka yang pergi, membuat Musashi heran. Jika begitu meminta semuanya jangan ada yang menjadi beban. Di sini saya yang masih penasaran menanyakan siapa pengkhianat ketiga yang dimaksud oleh Musashi. Mengetahui Musashi baru saja mengalahkan 2 orang. Musashi membenarkan jika ada pengkhianat ketiga, tapi belum tentu orang itu jahat. Dia hanya mengawasi dan tak mengganggu. Narasi barusan cukup membuat heran yang lainnya. Musashi. Yang kemudian scene berpindah ke bawah alam sadar Musashi yang dikelilingi cahaya yang mengaku Oni atau iblis. Sosok Oni itu mengungkapkan jika Musashi tak akan bisa mengalahkan Genma atau para monster itu menggunakan kemampuan yang Musashi punya sekarang. Namun mereka sebagai klan Oni atau iblis yang pernah dimusnahkan oleh para Genma akan membantu Musashi untuk mengalahkan para monster Genma itu. Meminta Musashi bunuh semua para Genma dan kurung jiwa mereka dalam sarung tangan itu. Ungkap mereka dalam mimpi Musashi. Musashi dono! いよいよ到着か。Dan ketika hampir sampai ke desa yang dimaksud, Musashi hampir tertinggal karena tak bisa dipungkiri. Dia yang dikenal sebagai samurai legenda pun juga punya rasa takut dengan ketinggian. Singkatnya, mereka sampai di desa, namun anehnya desa itu seperti desa mati. Bahkan Heikuru yang mempunyai penciuman tajam tak bisa merasakan bau perapian ataupun bau tungku memasak di desa ini, yang berarti desa ini sudah cukup lama ditinggalkan. Namun Musashi tak peduli, mereka harus memastikan keadaannya yang sebenarnya di sana. Sesampainya di tengah desa, benar tampak desa ini sudah lama ditinggalkan, yang mungkin Lemon membawa semua para penduduk ikut bersamanya. Namun Musashi yang melihat jejak bekas pertempuran di desa ini, dia yakin para penduduk atau petani tak berani melawan para samurai. Namun rasanya tak mungkin mereka melawan sehebat ini jika nyawa mereka tak terancam. Yang kemudian mengarahkan mereka semua untuk menjadi 2 kelompok untuk mencari petunjuk di desa ini. Di sini Musashi yang masuk ke salah satu rumah heran mengetahui ada alat-alat tambang. Ya mungkin ada gua penambang di dekat sini, pikirnya. Yang sementara itu ketiga samurai ini heran dan masih tak percaya mengapa guru mereka Matsuki dan Gensai berkhianat dan berpihak pada Lemon. Dan yang membuat mereka bingung juga mengapa guru mereka mengajak mereka dalam misi seperti ini. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah tong berisi bubuk mesiu. Kayak kah? Yang jelas penemuan ini menguatkan dugaan Musashi pasti ada tambang di dekat sini. Ya mungkin saja para penduduk bersembunyi di sana bersama dengan Lemon. Sayangnya mereka tak tahu di mana tambang itu berada. Hingga akhirnya mereka melihat seorang gadis kecil yang menampakkan dirinya dan mereka lekas mengejarnya. Sayangnya mereka tak menemukan gadis itu dan Guru Maru kembali dengan keadaan yang sangat mual, meminta Biksu Kaizen untuk mengurus temuan menjijikannya di salah satu rumah warga. Yang ternyata di sana terdapat sepasang suami istri yang tubuhnya membusuk, yang kemudian Kaizen mencoba mendoakannya. Bersamaan ia menyadari ada gadis sebelumnya yang sedang mengintipnya, sekalian meminta gadis itu untuk ikut mendoakan bersama dengannya. Yang ternyata diketahui kedua mayat itu adalah kakek dan nenek si gadis ini. Hingga akhirnya gadis itu pun mau keluar dan makan dengan lahap. Yang diketahui namanya adalah Sayo. Dia kabur karena trauma dengan para samurai yang pernah membantai desanya.
Dan di sini Musashi mencoba bertanya baik-baik siapakah yang membunuh kakek dan neneknya. Apakah sosok samurai? Dan jika Sayo mau menunjukkan posisi mereka sekarang, Musashi berjanji akan membunuh mereka untuk Sayo. Bersama angin yang mulai berhembus, tiba-tiba muncul sekumpulan mayat hidup penduduk desa yang dirasuki para Genma keluar dari dalam hutan. Yang di momen ini Musashi meminta Sae lindungi Sayo bersama dengan Kaizen, dan yang lainnya ikut menyerang monster itu bersamanya. Meminta semuanya tak usah takut, rasanya para monster itu tak sekuat seperti Gensai. Goromaru, Higuro, Tsuge! Di momen ini Musashi kagum Goromaru ternyata adalah seorang pawang elang yang dia punya 2 elang kesayangannya, Taromaru dan Jiromaru. Dan untuk saat ini Musashi belum minat memakai sarung tangan Oni itu dan lebih memilih membuat strategi mengalahkan para monster, dan Musashi membutuhkan bantuan Sayo juga. Bersama Goromaru yang melindungi satu langit yang terluka, muncul Musashi yang menebas para monster di dekat mereka dan membuka jalan, meminta Goromaru dan Heikuru untuk lekas bersembunyi di dalam hutan. Dan tak usah pikirkan yang lainnya karena dia mempunyai rencana. Yang kini Musashi berhenti dan menampakkan Sayo di hadapan mereka, guna memancing perhatian mereka dan menggiring para monster itu untuk masuk ke bangunan yang penuh dengan mesio yang siap diledakkan. Singkatnya, rencana barusan berhasil, namun Musashi melihat sebongkah emas di depannya seakan tahu jika emas ini pasti adalah biang keroknya. Kemudian Sayo membenarkan jika ada tambang di balik gunung ini, warga desa sering menambang tembaga dan timah di dekat sini. Namun semenjak ditemukannya emas membuat warga desa gempar. Walau mereka menemukannya, emas itu tak bisa diuangkan. Hingga akhirnya warga yang kebingungan melapor ke Tuan Lemon. Namun Goromaru merasa aneh pada Lemon dikirim ke desa ini untuk menangani perselisihan di desa ini. Tapi menurut Musashi itu hanyalah alasan publik dan petinggi klan kalian juga pasti sudah tahu tambang emas ini. Oleh karena itu mereka mengirim Lemon untuk mencari tahu perihal tambangnya sebelum diketahui oleh Keshogunan. Karena jika ada emas warga wajib melapor pada Keshogunan. Bisa dipastikan Lemon berkhianat dan dibutakan oleh emas itu, yang kemudian membawa para warga ke tambang dan menjadikan tambang itu benteng markasnya. Dan saya menambahkan samurai itu atau Lemon berubah seperti monster sejak menemukan emas itu. Yang kemudian perlahan para pekerja tambang mulai dirasuki monster juga. Dan Lemon menjadikan mereka budaknya. Tak puas dengan itu Lemon juga mengubah seluruh warga desa termasuk orang tuanya menjadi monster. Beruntungnya dia selamat karena dia sempat dilindungi oleh kakek dan neneknya sebelum meninggal. Yang kini Sayo sebatang kara. Mendengar fakta ini Musashi memutuskan untuk mereka pulang ke klan saja. Karena jika mereka kalah bertarung pasti mereka akan dibunuh oleh Lemon juga. Walaupun mereka berhasil menang melawan Lemon, mereka pasti akan dicurigai menutup-nutupi tentang tambang emas ini. Musashi tak mau repot-repot dengan hal seperti ini. Pilihan yang paling tepat sekarang adalah melapor ke Shogunan perihal tambang emas ini dan kerahkan pasukan besar untuk menyerang benteng Lemon. Tapi ketika akan kembali mereka harus dibuat terkejut ketika jembatan satu-satunya kini sudah terputus. Di tengah kebingungan harus bagaimana lagi, Sayo menagih janji pada Musashi yang katanya ingin membunuh samurai itu untuknya yang sudah membunuh kakek dan neneknya.
Tapi kini Musashi malah hendak pulang dan ingkar janji, meminta Musashi lupakan saja karena Sayu sendiri yang akan membunuh Lemon. Tapi ia butuh bantuan Musashi untuk mengalahkannya. Karena mau bagaimanapun Sayu tak terima desanya sudah dihancurkan dan telah merenggut semuanya darinya. Dan akan balas dendam kematian kakek dan neneknya. Yang pada malamnya di lokasi jembatan itu sudah ada 3 orang misterius bersaudara yang tak segan membunuh siapa saja yang mereka temui. Dan kini mereka ditugaskan Lemon untuk menghentikan Musashi. Singkatnya mereka memutuskan untuk melanjutkan ke tambang itu yang kini Sayu mendeklarasikan dirinya jika dialah pemimpinnya sekarang. Setelah perjalanan yang sangat menanjak membuat semuanya kelelahan dan Sayu sudah menangkap seekor kelinci untuk makan hari ini. Dan tak lupa membawa tumbuh-tumbuhan yang bisa dimasak untuk biksu yang tak makan daging. Setelah kenyang, tenaga mereka pun berhasil pulih dan Musashi berterima kasih pada Sayu atas masakannya yang lezat. Yang karena air mereka sudah habis, mereka memutuskan untuk mencari sungai di dekat sini. Dan tak lupa biksu mendoakan kelinci yang baru saja mati di sayur. Singkatnya, setelah sampai di sungai, mereka mulai minum dan membasuh wajah mereka. Namun Sayu di sini merasa ada yang berbeda dengan bentuk hutannya yang tak seperti biasanya. Bersamaan angin yang mulai berhembus kencang menandakan Genma atau para monster akan kembali muncul. Di sini mereka mulai bersiaga dan Musashi meminta Sayu untuk melindungi Sayu di dekat tebing. Dan yang lainnya menyerang bersama dengannya. Dan Musashi sendiri masih belum mau memakai sarung tangan Oni itu karena benda itu sangat menguras tenaganya yang sudah tua ini. Singkatnya mereka semua selamat dan berhasil mengalahkan para Genma atau monster jadi-jadian itu. Yang setelah banyak melewati hal yang mengerikan ini, Guru Maru semakin mantap untuk mengalahkan Lemon. Walau awalnya dia sempat ragu karena Lemon adalah saudara sesumpah mereka. Namun tiba-tiba... Entah tombak dari mana, namun serangan itu langsung menembus tubuh Guru Maru, membuat semuanya panik seketika. Di momen ini Guru Maru tak memperdulikan kondisinya, namun ia lebih mengkhawatirkan Jiromaru, elangnya yang tewas, karena sempat menghadang laju tombak itu. Dan pesan terakhirnya, Guru Maru memohon pada rekannya untuk merawat elang satunya lagi, Tarumaru, bersama Sayu yang diculik saat itu juga. Di sini Musashi meminta sosok itu kembalikan Sayu dan sudah tahu mereka adalah anak buah Lemon, meminta mereka menampakkan diri. Sosok itu bersedia mengembalikan Sayu, namun meminta Musashi dan lainnya datang ke kuil yang berada di hulu sungai esok pagi. Mereka akan menunggu di sana. Singkatnya, Sahi dan lainnya masih bersedih merasa menyesal tak bisa melindungi rekan mereka Guru Maru. Musashi sendiri tak tahu siapa sosok misterius itu, namun ia tak asing dengan suara mereka. Tapi yang jelas mereka sangat gesit dan lebih kuat daripada Gensai, pikirnya. Namun tak bagaimana, Kaizen mengusulkan untuk fokus saja mencari Lemon dan mengalahkannya, karena itu tujuan mereka. Perihal menghadapi sosok misterius dan merebut Sayu, Kaizen sudah tak peduli lagi, karena itu bukan tujuan mereka sekarang. Dia tak mau mengambil resiko. Tapi jelas pernyataan barusan membuat Hikuru kesal. Pasalnya Kaizen adalah seorang biksu, bisa-bisanya mempunyai pikiran seperti itu dan menanyakan sisi kemanusiaan Kaizen.
Kaizen sendiri mengakui hanya manusia yang memperhitungkan sesuatu. Ya mungkin jika mereka tetap melanjutkan misi mencari lemon dan tanpa memperdulikan orang misterius itu, Sayo mungkin akan dilepaskan karena tak berguna bagi mereka. Namun Hegoro meminta Kaizen ingat baik-baik bagaimana sosok itu membunuh rekan mereka Guru Maru tanpa ragu dan tanpa alasan. Dan sekarang bagaimana mungkin Kaizen bisa yakin jika Sayo gadis kecil itu akan baik-baik saja bersama mereka. Musashi meminta mereka berhenti bertengkar dan menanyakan Kaizen apakah Buddha mengajarkan sesama manusia untuk membiarkan dalam kesulitan. Tapi yang jelas ini sekarang adalah masalah yang harus Musashi hadapi kali ini. Dan di tengah hujan dia mulai melatih teknik pedangnya bersiap menghadapi sosok itu. Sementara itu, Sayo yang terbangun dari pingsannya menanyakan apakah mereka mengenal Musashi. Mereka bertiga membenarkannya dan ada seseorang yang menyuruh mereka untuk menghabisi Musashi. Yang jelas, mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk balas dendam dan memutilasi tubuh Musashi, ungkap mereka. Dan menanyakan pada Sayo apakah hubungan Sayo dengan Musashi dan lainnya. Sayo mengaku bahwa dia adalah pimpinan mereka. Esok paginya Musashi dan lainnya sudah tiba di kuil yang dimaksud dan sudah ada 3 samurai misterius yang menunggunya. Namun mereka masih belum mau mengembalikan Sayo. Jika begitu Musashi akan meladeni mereka bersamaan Musashi yang memakai sarung tangan Oni itu. Musashi diberitahu Oni di benda itu jika 3 samurai itu adalah sosok Genma atau monster yang menyamar menjadi manusia. Lebih tepatnya monster yang dimanipulasi oleh Lemon. Namun Musashi harus terkejut ketika mereka melepas penutup wajah mereka. Ya, ternyata mereka adalah 3 Yoshioka bersaudara, namun Musashi yakin betul mereka bertiga sudah Musashi bunuh dengan tangannya sendiri di masa lalu. Mereka membenarkan dan kini mereka kembali dari akhirat untuk balas dendam pada Musashi. Perlu diketahui 3 samurai bersaudara ini berasal dari keluarga Yoshioka yang tersohor dari Kyoto, yang mengajari ilmu pedang ke keluarga Ashikaga. Namun sayang Musashi berhasil membunuh 3 bersaudara itu 20 tahun yang lalu. Dan karena ulah Musashi, nama keluarga mereka tenggelam dan dengan menggunakan kesempatan ini, mereka akan membalas dendam pada Musashi. Musashi sendiri tak peduli mereka berbicara apa, manusia atau monster sekarang, namun meminta mereka lekas berikan Sayo kepadanya. Di sini mereka memperingati jika mereka berbeda daripada sebelumnya. Dan tahu walau Musashi memiliki kekuatan sarung tangan Oni itu, tapi mereka mempunyai kekuatan Genma. Dan pertarungan pun dimulai, bersamaan mereka yang juga menampakkan wujud monster mereka. Di tengah mereka yang sudah berubah ke wujud monster mereka, salah satunya mulai membakar luar lonceng raksasa itu yang sudah disiram minyak tanah. Menyadari Sayo berada di dalamnya, Musashi meminta yang lainnya lekas menyelamatkan Sayo dari lonceng itu. Yang sementara itu Musashi harus dikeroyok mereka bertiga. Namun di tengah mereka yang bertarung, Kaizen dan lainnya kebingungan memadamkan apinya karena air sumur sudah kering. Dan cara satu-satunya adalah menggulingkan loncengnya menggunakan batang kayu. Namun cara ini kurang bekerja, yang kemudian mereka membuat sedikit celah lubang untuk mendongkrak lonceng itu. Begitu juga dengan Musashi yang mulai serius menghadapi mereka.
Di tengah Musashi yang juga terluka tak berdaya, Kaizen dan lainnya nyaris putus asa juga. Namun mendengar rintihan doa dari Sayo yang menandakan Sayo masih hidup, Kaizen yang sebelumnya sempat tak memperdulikan Sayo, dia merasa mantap untuk menyelamatkan Sayo. Diawali berdoa kepada budanya, Kaizen mulai memberanikan diri menahan panas api untuk mendorong loncengnya. Tak peduli api itu membakar kulitnya, yang terpenting agar Sayo terbebas. Yang jelas para samurai bersaudara itu pun tak tinggal diam. を切り落とせ税収光明返上おいさよさんおいしっかりしろ何じゃですよ Di momen ini 3 samurai Yoshioka berhasil Musashi bunuh dan jiwa mereka tersedot ke dalam sarung tangan Oni itu. Namun tampak jelas jiwa dan kesadaran Musashi kini nyaris dikuasai sarung tangan itu, membuatnya kehilangan kesadaran atas dirinya. Namun Kaizen yang terluka bakar hebat menggunakan tenaga terakhirnya untuk menghampiri Musashi, memintanya untuk terus menjadi manusia. Bersamaan Kaizen yang benar-benar sudah tak berdaya menopang tubuhnya. Singkatnya, setelah semua usai, di detik-detik terakhirnya Kaizen mempercayakan pada Sai dan Heikuro untuk menemani Musashi dalam perjalanan ini. Tapi menurutnya ini adalah perjalanan yang menyenangkan baginya bisa bersama-sama semuanya. Dan memberitahu Sayo jika ini bukanlah salah Sayo, meminta Sayo untuk berhenti menangis. Sembari memberikan tasbihnya, Kaizen mengakui jika masakan Sayo sangatlah lezat. Lebih lezat daripada makanan yang sering dia makan di kuil. Dan singkatnya, Sayo akan ditinggal dalam misi ini, namun Sayo memaksa untuk ikut. Jika begitu Musashi tak memaksa dan dia harus lekas menyelesaikan misi ini dan mengembalikan sarung tangannya sebelum terlambat. Yang di sisi lain, benteng atau tambang, Lemon, ini orangnya sudah menyadari jika Yoshioka bersaudara sudah dikalahkan Musashi. Namun ia tak heran dan kini dia masih punya sosok tangguh yang sudah ia siapkan untuk menghadapi Musashi. Kemudian scene berpindah melanjutkan perjalanan mereka menuju tambang yang dimaksud. Namun tiba-tiba langkah mereka harus terhenti karena dihadang 3 gadis samurai. Musashi sendiri masih santai meminta mereka tolong diberi jalan. Namun Musashi harus terkejut dan baru tahu ketika mereka bertiga mengaku sebagai Yoshioka bersaudari. Dan kini maksud mereka ingin balas dendam terhadap kematian 3 saudara mereka sebelumnya. Singkatnya, setelah 3 bersaudari itu menghilang, kini mereka singgah di sebuah gubuk kosong. Namun kali ini Sayo harus meriang demam tinggi yang kemungkinan karena kelelahan. Dan di sini Sayo berencana akan keluar sekitar sini untuk mencari tumbuh-tumbuhan herbal untuk mengobati Sayo. Dan meminta Heikuro untuk mengompres dahinya Sayo. Dan memohon Musashi untuk berjaga-jaga yang kemungkinan para gadis itu mungkin akan kembali datang. Dan menyadari lawan-lawan yang dia hadapi ke depan bukanlah manusia biasa, Musashi mulai kembali melatih teknik pedangnya. Namun Musashi penasaran apa tujuan Lemon sebenarnya.
Yang kemudian scene mundur jauh sebelumnya, tampak seorang anak kecil menyaksikan di mana tempat ia tinggal, lebih tepatnya daerah pelacuran miskin, terbakar hangus. Dan setelah kebakaran usai, bocah itu menemukan sebuah katana. Bersama dia ditegur oleh Matsuki, sosok guru ahli pedang, yang kemudian Lemon lekas kabur. Akibat terjatuh, anak kecil itu pun pingsan dan dirawat oleh Matsuki, dan tahu bocah itu pasti berasal dari daerah pelacuran yang terbakar kemarin, dan menanyakan mengapa dia waktu itu mencari sebilah pedang dan tampak sangat senang ketika menemukannya. Bocah itu mengaku jika dia hanya menemukannya dan ingin mengembalikan ke samurai pemiliknya. Matsuki sudah tahu bocah di depannya ini berbohong karena pemilik asli pedang itu adalah salah satu muridnya bernama Lemon. Dia sudah ditemukan tewas pagi hari ini. Dan karena Matsuki tahu bocah ini ingin menjadi sosok samurai, Matsuki yang juga sosok guru pedang mengajarkan teknik dasar pada bocah itu dan memintanya untuk melawannya. Namun Matsuki juga menyadari ada bakat pada bocah di depannya ini. Kemudian scene berpindah pada sosok Lemon ini yang sedang bersama Sasaki Kojiro, musuh bebuyutan Musashi, di mana Kojiro benar-benar ingin sekali berhadapan dengan Musashi dan mengancam akan membunuh Lemon jika Musashi tak datang ke tempat ini. Dan Lemon sendiri meminta Kojiro santai saja karena Musashi pasti akan datang dan tak akan kabur. Entah apa tujuan Lemon sekarang, namun menurutnya emas hanyalah hasrat dan Genma adalah kekuatan pendukungnya. Selama dirinya mempunyai keduanya, maka dia bisa menciptakan dunia yang lebih baik, ungkapnya. Jika begitu lekas lakukan saja, dan mengapa harus menunggu rekan-rekan seperguruanmu tiba, ungkap Kojiro. Lemon memberitahu jika dia adalah murid dari Matsuki Kensuke, di mana dia mempunyai banyak murid yang sudah Lemon anggap seperti keluarga. Oleh karena itu, dia ingin berbagi keseruan impiannya dengan mereka, ungkapnya. Sama halnya dengan Anda, Tuan Kojiro Sasaki pasti mempunyai kawan atau lawan yang berarti bagi Anda. Kembali ke gubuk, di sini Hekuro merasa tak berdaya dan tak berguna karena tak bisa melindungi siapapun dalam misi ini, dan bertanya-tanya mengapa dia masih hidup dan kenapa bukan dia yang mati saja, seakan merasa hanya beban. Hekuro pun mulai pergi berlari ke tengah hutan, yang sementara itu saya terbangun setelah mimpi buruk. Kembali pada Hekuro yang tak yakin perjalanan ini akan berhasil walau ada Tuan Musashi, rasanya mustahil selamat menghadapi Lemon. Dan heran mengapa Lemon berkhianat dan Tuan Matsuki gurunya malah meminta dirinya dan lainnya untuk ikut melakukan misi ini. Hekuro rindu hidup damai seperti dulu, sama saat mereka semua berlatih pedang bersama-sama. Namun di tengah keputusasaan Hekuro, tiba-tiba ia melihat Sahei sehabis pulang dari sungai, diiringi sosok seperti Goromaru dan Kaizen. Dan sosok Kaizen itu berbisik jika ia masih mempercayai Hekuro, dan yakin Hekuro pasti mampu, seakan meminta Hekuro untuk tak perlu takut lagi. Kembali ke Sayo yang mulai baikan dan menanyakan mengapa Musashi masih terus berlatih. Agar bertambah kuat, ujar Musashi. Walau sekilas tampak dirinya sudah kuat, namun tetap saja dia masih terlalu lemah jika masih sering mengandalkan benda ini. Karena bisa saja benda ini akan mengambil alih dirinya. Oleh karena itu, dia ingin terus menjadi seorang samurai dengan kesadarannya sendiri. Di sini Musashi meminta saya untuk tak ikut melanjutkan dalam perjalanan ini karena selanjutnya mungkin akan menjadi medan tempur. Namun Sayo masih bersikeras untuk ikut karena dia yang sudah memulai perang ini. Sayo mengaku karena dirinya lah orang pertama yang menemukan bongkahan emas itu dan membawanya ke desa. Hal itu berawal 6 bulan yang lalu saat dia dan teman-temannya bermain ke gunung. Dirinya sempat tersesat di sana dan dirinya menemukan sebongkah emas yang diduga berasal dari hulu sungai, yang kemudian dibawa pulang ke desa. Dan semenjak itu warga desa berubah dan terbutakan oleh emas, terutama para samurai atau Tuan Lemon. Ayah dan ibunya dibawa kabur, kakek dan neneknya dibunuh, dan seketika desa itu hancur. Dan saya di sini benar-benar merasa bersalah karena semua awal insiden ini adalah ulahnya.
Singkat cerita, keesokannya perjalanan mereka kembali dihadang oleh Yoshioka bersaudari dengan senjata baru mereka. Namun itu bukan masalah bagi Musashi. Akhirnya mereka sampai di sebuah lorong tambang yang diduga tempat Lemon bersembunyi dan membangun bentengnya. Namun siapa sangka mereka harus dibuat terkejut, ternyata di dalam tambang ini terdapat ruangan yang sangat megah, ala kebarat-baratan, dan tampak juga banyak emas-emas terlihat di dinding tambang. Bersamaan mereka yang tiba-tiba disambut kaki tangannya Lemon, yaitu orang asing bernama Alfred, dan memberitahu jika mereka sudah menunggu lama Musashi hadir di kastil emas ini. Sahi dan lainnya pun masih terkagum bagaimana Lemon, saudara seperguruan mereka, bisa membangun kastil semegah ini. Namun saya yakin betul Lemon pasti melakukan kerja paksa terhadap warga desa untuk menciptakan semua ini. Di sini Sahi masih meminta baik-baik untuk Alfred atau siapa saja untuk serahkan tambang ini karena ini masih wilayah klan mereka. Dan jika tak mau mungkin mereka akan merebut dengan cara lain, yaitu kekerasan. Dan Musashi yakin betul Lemon tuan si Alfred juga pasti menginginkan cara kekerasan. Alfred menyangkal jika tuannya tak ingin ada pertempuran di antara mereka, malah Lemon ingin mengajak kalian bergabung dengannya. Sayo tak peduli apa yang dibicarakan Alfred, memintanya untuk lekas membebaskan para warga desa dan juga ayah dan ibunya. Perihal ayah dan ibu Sayo, Alfred memberitahu jika mereka masih hidup dan mempersilahkan untuk mengikutinya ke dalam. Dan benar di dalam banyak pekerja yang sedang menambang. Alfred memberitahu jika tempat ini bukan hanya tempat tinggal Tuan Lemon, melainkan juga tempat laboratoriumnya tuannya. Dan saking kuatnya tempat ini mustahil bisa ditembus pasukan kesogunan biasa, bahkan pasukan barat, ujarnya. Bisa dibilang ini adalah kastil paling kuat dan mutakhir di dunia. Sebuah tempat yang menciptakan impian Tuan Lemon yang dikombinasikan dengan kekuatan Genma. Sahi menanyakan jika tempat ini kuat, lantas di mana pasukan dan senjatanya Lemon. Alfred memberitahu jika tuannya Lemon mempunyai pasukan Genma yang berjumlah besar. Bahkan dia bisa membangkitkan orang mati dan menjadikan iblis yang sangat kuat dengan teknik rahasianya. Sama seperti Yoshioka tiga bersaudara yang sempat melawan Musashi. Tapi Alfred yakin Musashi lebih kuat saat menggunakan kekuatan Oni. Singkatnya mereka dibawa ke sebuah aula megah di sana dan Alfred sekali lagi menanyakan maukah Musashi dan lainnya bergabung dengan Tuan Lemon menciptakan dunia baru bersamanya. Sempat hening sejenak, Sahi di sini menegaskan mereka tak akan bergabung dengan rencana Lemon apapun itu, dan meminta Alfred lekas panggil saja Lemon untuk membicarakan tujuan mereka baik-baik. Tapi jelas Alfred sempat shock mengetahui tawaran Tuan Lemon ditolak, bahkan kastil emas ini semegah ini tak membuat mereka tertarik dan menganggap mereka semua sangatlah bodoh. Di sini Alfred masih tak menyangka tawaran Tuan Lemon ditolak. Jika begitu, sebelum menemui Tuan Lemon meminta Musashi dan lainnya untuk letakkan pedang, panah, dan senjata lainnya yang dibawa. Untuk menghindari kekerasan dan kelancangan terhadap Tuan Lemon, Alfred juga akan berencana memotong kaki, tangan, dan lidah, bahkan mencukil mata kalian, yang kemudian akan dibawa ke hadapan Tuan Lemon untuk dilahirkan kembali menjadi makhluk baru yang lebih kuat atau Genma. Bersamaan Alfred yang mulai menyerang dengan kavaleri iblisnya. Jelas serangan ini tadi duga membuat mereka sedikit kerepotan, ditambah kotak sarung tangan Oni sulit terbuka. Karena tak ada cara lain, Heikuro mulai memberanikan diri mengorbankan dirinya sendiri untuk menghentikan Alfred dan meminta Sahi dan lainnya lekas meminum obat penawarnya. Dan Heikuro lekas berlari mengarah ke Alfred untuk menyebarkan bubuk beracunnya.
Sahei yang tahu bubuk apa itu menjelaskan pada Musashi jika itu adalah bubuk obat yang terbuat dari biji opium, sebuah obat halusinogen yang mampu membuat pusing hebat siapa saja yang menghirupnya dengan satu tarikan nafas. Namun Sahei ragu obat itu akan bekerja untuk sosok monster Genma seperti mereka. Tapi ada teknik lain yang bisa mengandalkan efeknya puluhan kali lipat racunnya, yaitu ketika asap bubuk itu terkena kontak dengan darah segar manusia. Singkatnya, Alfred berhasil diatasi oleh Musashi, namun kini Hekuro harus tewas karena mengorbankan dirinya sendiri. Dan Sayang harus pincang karena terkena tembakan Alfred. Tak lama kemudian, saya harus dikagetkan dengan kehadiran ayah dan ibunya yang lekas saya peluk erat-erat mereka. Namun tiba-tiba sikap mereka berubah seakan mulai dirasuki kekuatan Genma yang dikendalikan oleh Lemon. Namun kesadaran manusia mereka masih ada, meminta Sayu putri mereka lekas pergi. Sayangnya tubuh mereka yang sudah dirasuki kini mencekik Sayu kuat-kuat. Di momen ini Musashi yang tahu mereka dikendalikan Lemon tak tahu harus bagaimana. Namun kedua orang tua itu sangat-sangat memohon kepada Tuan Musashi untuk lekas bunuh mereka berdua saja, karena tangan mereka yang dikendalikan Lemon akan membunuh putri mereka. Namun di sisi lain, Sayu meminta Musashi untuk tak membunuh mereka. Di sini Lemon menampakkan diri dan tak menyangka Musashi benar-benar memenggal kepala kedua orang tua seorang gadis di depannya langsung. Jelas hanya seorang Oni yang bisa melakukan hal itu, yaitu Musashi Miyamoto, seorang Oni Musa sejati, ungkapnya. Kemudian scene mundur kembali pada bocah yang ditemui Matsuki dalam kebakaran. Kini bocah itu sudah beranjak dewasa, cerdas, berwawasan luas, dan mahir dalam seni pedang. Oleh karena itu Matsuki memberikan nama bocah itu Lemon, sebuah nama muridnya yang sudah lama meninggal sekaligus pemilik pedang ini yang sempat ditemukannya. Dan pada malamnya Matsuki menanyakan apakah Lemon sudah siap menjadi seorang samurai. Namun Lemon meminta maaf, tujuan aslinya bukanlah ingin menjadi seorang samurai, melainkan membantai semua samurai. Karena menurutnya para samurai hanya seperti anjing peliharaan kesogunan yang cuma terima bayaran dan hidup damai. Seperti itu saja hidup mereka. Rasanya orang-orang seperti itu tak bisa diandalkan jika bangsa asing menjajah negeri ini. Oleh karena itu mereka tak butuh anjing peliharaan, tetapi serigala yang ganas yang bisa menggigit leher musuh. Ini semua demi masa depan negeri ini. Dan Lemon punya cara mencari sosok serigala di antara anjing-anjing peliharaan. Sederhananya mencari pejuang-pejuang tangguh samurai sejati di antara samurai-samurai biasa, yaitu adalah perang Sekigahara. Sebuah perang yang dahulu memecah belah para samurai menjadi dua kubu dan akan saling bunuh. Dan Lemon yakin pasti akan menemukan serigala terkuat di sana. Dan siapa sangka Matsuki malah tertarik di sini dengan rencana Lemon. Namun berbeda dengan Musashi yang barusan mendengar ambisi Lemon. Menurutnya itu hanyalah omong kosong dan menegaskan menolak untuk bergabung dengan rencana Lemon.
Jelas Lemon kaget mendengar tawarannya ditolak yang padahal jika Musashi mau bergabung dengannya, Musashi tak perlu repot-repot lagi dengan kesibukan dunianya. Musashi bisa menggunakan kalian pedangnya semaksimal mungkin dan bertarung sesuka hati saat masa perang yang Lemon rencanakan tiba. Bahkan jika Musashi mati, tubuh dan kemampuannya akan dibangkitkan kembali dengan kekuatan Genma. Sama seperti yang dihadapi Musashi sebelumnya, Yoshioka bersaudara. Dan di sini Musashi harus dibuat terkejut dengan kehadiran rival terbesar masa lalunya, yaitu pendekar pedang jenius Sasaki Kojiro yang aslinya sudah tewas. Lemon membenarkan dirinya membangkitkan pendekar pedang seperti Yoshioka bersaudara dan Sasaki Kojiro dengan kekuatan Genma. Dan jika bisa membangkitkan pendekar-pendekar lainnya, maka dirinya bisa menciptakan pasukan terkuat dan tak terkalahkan. Dan rencana selanjutnya yaitu membantai pemerintahan Tokugawa, kemudian menyatukan negeri Jepang, dilanjutkan menaklukkan Asia dan Eropa. Itulah tujuannya. Dan ketika Musashi dan Kojiro sudah berhadapan, Lemon mengembalikan sarung tangan Oni itu dan meminta Musashi memilih dibunuh dalam duel oleh Kojiro Sasaki sebagai manusia atau berkomitmen hidup penuh bertempur sebagai Oni. Namun Lemon menyarankan untuk Kojiro lekas saja menebas lengan kaki dan tangannya agar Musashi tak mempunyai pilihan lagi. Dan Yare yare. Shimasu Kojiro dono. ya, siapa sangka Kojiro Sasaki malah menebas lengan Lemon tuanya. Bisa dipastikan Kojiro Sasaki tipe pendekar yang tak mau diperintah oleh siapapun, bahkan Lemon tuanya. Bahkan terkait rencana Lemon menguasai dunia Asia dan Eropa, Kojiro Sasaki sama sekali tak tertarik dengan ambisi omong kosong itu. Dan Kojiro yakin Musashi tak mau memperjuangkan ambisi seperti itu juga. Musashi di sini bingung harus bagaimana, tapi yang jelas Kojiro tampak tak sabar ingin menghadapinya. Bersamaan para monster Genma muncul, Musashi mengarahkan Sae untuk membawa Sae lekas pergi. Tapi sebelum itu Musashi meminta maaf apa yang sudah ia lakukan terhadap orang tua Sae. Dan tak bisa dipungkiri jika dia benar-benar Oni sekarang. Meminta Sae lekas keluar dari tambang ini bersama Sae, dia yang akan mengurus semuanya di sini. Sae-san. Ketika sudah berhadapan, Musashi bisa mendengar dari sarung tangan itu yang mengatakan jika mereka adalah klan Oni yang dimusnahkan oleh para Genma. Oleh karena itu dia berharap untuk Musashi habisi semua para Genma dan kurung jiwa mereka di dalam sarung tangan ini. Musashi pun bersedia dan mulai bersiap. Begitu juga dengan Kojiro Sasaki yang juga sudah lama menantikan momen seperti ini lagi. Sudah lama ia menunggu sekian lama untuk balas dendam. Bersamaan Kojiro menampakkan wujud iblisnya, bersamaan juga para monster Genma mulai mengelilingi mereka. 待ち続けた。待たせる男だ。巌流島の続きを始めるぞ。こそ年の割には合力だ。面白い。それは面白いな。新たな関ヶ原か。Di tengah Musashi dan Kojiro yang saling kejar, Lemon di sini bermimpi ke masa lalunya, mengingat ke masa-masa Lemon bersama teman-teman seperguruannya, Sae dan lain-lainnya.
di mana Lemon mengakui jika dia kalah dalam mengatur strategi perang cerdas seperti Sahe. Namun walau begitu dia pastikan pada Sahe dia yang akan menang selanjutnya dan seterusnya. Tampak jelas sifat ego tak mau kalah dari Lemon. Yang kini di tengah sadarnya Lemon yang anggota tubuhnya sudah terputus masih enggan menyerah dengan tujuannya dan berusaha merayap ke ruangannya untuk mengubah dirinya sendiri menjadi Genma agar tubuhnya bisa pulih. Kembali pada Musashi dan Kojiro yang harus terjebak dengan sekumpulan para Genma yang sudah mengepung mereka, membuat terpaksa Kojiro membantai mereka dengan serangan jurus hujan waletnya hingga membuat jembatan yang mereka injak harus runtuh. Akhirnya Musashi dan Kojiro jatuh hingga ke ruangan dasar yang tampak aneh. Kojiro memberitahu jika tempat ini adalah sebuah tempat untuk memproduksi senjata perang yang dibuat oleh Lemon dengan mempelajari buku-buku dari negeri timur dan barat. Dan Kojiro pribadi dia tak menyukai pertempuran seperti itu. Sebagai seorang samurai, Kojiro lebih suka melawan rival bebuyutannya sendiri. Yang kini Kojiro mulai memutuskan tangan monsternya dan akan duel serius layaknya sebagai seorang samurai. Di sisi lain, Sahe dan Sayo malah kesasar dan mulai memasuki ruangan pribadi yang lantainya penuh dengan darah. Dan setelah diikuti, ternyata itu adalah jejak dari Lemon yang menyeret tubuhnya sendiri. Sahe di sini sempat kaget, namun Lemon bersyukur ada Sahe di sini dan berencana akan membagi separuh dunia jika Sahe mau membantunya. Sebelumnya Lemon memberitahu jika dia tak bisa bertahan lama dengan kondisinya seperti ini, kecuali dirinya menjadi sosok Genma. Sayangnya Lemon tak bisa melakukan ritual itu dengan tangan yang sudah terputus. Oleh karena itu dia butuh bantuan Sahe untuk membawanya ke ruangan ke sebelah, maka dia akan tunjukkan caranya. Di sini Lemon masih berusaha meyakinkan Sahe untuk lekas menolongnya karena di saat dirinya menjadi sosok Genma dan menjadi lebih kuat, Lemon akan menjadikan Sahe sebagai orang kepercayaannya, menjamin kehidupan Sahe akan berjaya, kemudian menciptakan dunia baru yang akan menaklukkan bangsa asing di luar sana dan menjunjung tinggi samurai. Dan kita semua akan hidup sebagai pendekar yang merdeka, Sahe. Dan Lemon mengakui jika awalnya dia berencana menjadikan guru mereka Matsuki Kensuke menjadi panglima tertingginya. Tapi rasanya Sahe saudara sesumpahnya lebih cocok untuk menjabat jabatan itu. Dan sekali lagi meminta Sahe tak usah ragu dan lekas membantunya. Karena masa depan negeri ini kini ada di pundak Sahe sekarang. Sayo di sini mencoba membantah dan semua omongan Lemon hanyalah omong kosong. Pasalnya Lemon sekarang merengek meminta diselamatkan setelah membunuh semua orang dan menegaskan jika Lemon bukanlah samurai melainkan bajingan sesungguhnya. Lemon tak peduli apa yang dibicarakan Sayo, namun ia masih memohon pada Sahe untuk lekas mengangkat tubuhnya ke ruangan sebelah. Sahe yang sempat terdiam mulai terhasut jabatan yang ditawarkan oleh Lemon. Dan dengan senang hati, Sahe mulai membawa Lemon ke ruangan yang dimaksud, tanpa memperdulikan Sayo yang berusaha menghentikannya. Di sini Musashi terkagum dengan kekuatan Genma yang luar biasa yang dimiliki oleh Kojiro dan menanyakan mengapa Kojiro tak menggunakan kekuatan seperti itu sejak awal, padahal jurus barusan lebih hebat daripada bertangan 4. Kojiro sendiri tahu Musashi di awal belum menunjukkan juga jati diri kekuatan Oninya, tapi masih menjadi manusia. Musashi yang mengingat dia sempat menebas kepala orang tua Sayo di depan Sayo sendiri, Musashi merasa dia memang tak pantas disebut manusia. Jika begitu dia akan serius menghadapi Kojiro dengan mode full Oni yang kini mulai menguasai dirinya.
こうす。Kembali pada Sae yang masih berusaha dihentikan oleh Sayo bersama lemon juga yang sudah diletakkan di mejanya. Alih-alih membantunya, Sae lekas menyekap wajah lemon berniat untuk membunuhnya. 朝をたっぷり染み込む先ほどの私の言葉 Sae sendiri meminta maaf telah membohongi Lemon dan mengakui jika dirinya sendiri aslinya mempunyai tugas rahasia yang tak diketahui oleh guru mereka Matsuki dan lainnya. Dan di sini menurut Sae, impian Lemon tentang menaklukkan dunia itu adalah rencana yang mengagumkan. Namun sayangnya itu hanyalah khayalan belaka. Sae sendiri tak terlalu tertarik dengan jabatan ataupun kekuasaan. Dirinya lebih suka dengan dunia yang sudah damai seperti ini. Dan sembari memberinya pil racun, Sae mengucapkan selamat tinggal. ではこれ兄弟子様また私の勝ちですね Jelas hal ini sangat mengejutkan bagi Sayo yang ternyata Sae yang tampak polos mempunyai sisi yang menakutkan. Dan saya sendiri ternyata mempunyai tugas lain, yaitu disuruh pimpinan klan untuk membunuh semua orang yang mengetahui tentang tambang emas ini. Dan hasilnya saya diperintah membunuh siapapun yang terlibat, yang berarti termasuk Sayo. Namun sayangnya banyak teman-temannya yang tewas terbunuh gara-gara menyelamatkan Sayo. Sae tak rela jika kematian saudara sesumpahnya semuanya sia-sia. Dan terlebih dia juga diperintahkan untuk meracuni Tuan Musashi. Tapi rasanya trik seperti itu tak bisa membunuh seorang samurai berpengalaman sepertinya. Namun rasanya tugasnya sampai di sini saja. Yang terpenting adalah menguasai tambang emas ini dan sudah membunuh Lemon. Walaupun akan sulit bagi klan mereka menghadapi para sisa monster di sini. Dan perihal Sayo dan Musashi, dia akan mencari alasan yang tepat mengatakan pada pimpinannya. Yang kemudian Sae mengajak Sayo untuk lekas keluar dari tambang ini. Sayo di sini menolak karena ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Sae sendiri tahu apa yang hendak ingin dilakukan Sayo dan mendoakan semoga Sayo berhasil. お元気で Di tengah pertarungan mereka, Sayo berusaha menyadarkan Musashi untuk kembali pada kesadaran manusianya agar tak termakan menjadi Oni. Musashi sendiri meminta Sayo untuk lekas pergi menjauh karena ini adalah pertarungan antar iblis. Namun Sayo menegaskan jika Musashi yang ia kenal bukanlah iblis atau Oni. Musashi yang ia kenal adalah seorang manusia. Dan karena kaum manusia, ayah dan ibunya bisa meninggal dunia layaknya sebagai manusia. Dan sekali lagi memohon Musashi untuk teruslah menjadi manusia. Bersamaan juga energi Oni itu menghilang.
Kojiro sempat kesal karena pertarungan mereka harus terganggu dan berhenti karena Musashi kembali menjadi sosok manusia. Walau begitu, Musashi tak akan mengecewakan Kojiro dan berjanji akan melanjutkan pertarungan ini. Sembari melangkah dan mengambil sebuah dayung kapal, ia juga melepas sarung tangan Oninya dan meminta maaf pada Kojiro bahwa dia harus kembali menjadi manusia untuk mengalahkanmu. Meminta Kojiro menunggunya di seberang dan mengarahkan saya untuk lekas keluar melewati lorong yang akan dipandu oleh Tarumaru. Walau sedikit sedih, Sayu pun lekas pergi. Yang terpenting Musashi tak dikuasai kekuatan Oni dan tetap menjadi manusia yang ia kenal. Yang sementara itu Sahayang masih berjalan keluar mengingat kata-kata Tuan Musashi di awal, jika ada 7 samurai dan 3 pengkhianat. Dan siapa sangka Tuan Musashi menyadari jika orang jahat yang terakhir adalah dirinya. Bersama tambang yang mulai runtuh, pertarungan Kojiro dan Musashi bersenjatakan dayung pun akan kembali dimulai, dengan Musashi yang mempercayai kemampuan manusianya sendiri. Singkatnya di kota, saya yang tampak dekil memesan kamar terbaik di salah satu penginapan di sana. Sempat diragukan tak punya uang, namun pemilik ini langsung sopan ketika saya memberikan sebongkah emas dan disambut baik di sana, bahkan mempersilahkan untuk tinggal bersama mereka sesuka Sayu. Anaknya di sini sempat bingung mengapa ibunya mempersilahkan bocah itu tinggal di sini. Namun menurut ibunya, dia tak peduli bocah itu dari mana, tampak jelas sudah banyak yang ia lewati di luar sana. Dan setidaknya menerima bocah itu, dirinya yang sering kesepian tak akan bosan lagi, dan pasti akan sangat menyenangkan ada anak gadis di rumah ini. Di sisi lain di kuil Biksu Unso, dia menemukan sarung tangan Oni itu sudah kembali, tapi sayangnya tiada muridnya yang melihat Kaizen. Namun Biksu Unso sudah tahu pasti muridnya sudah gugur dalam perjalanan. Dan dia merasakan sarung tangannya yang semakin berat seakan sudah banyak jiwa Genma yang terserap di benda ini. Bersamaan salju pun turun.